down, I know you got me, baby. Perkenalkan, nama saya Ken Billy Aksi dari kelas A Ilmu Hukum. Saya di sini akan membawakan materi pengantar ilmu hukum tentang undang-undang hukum dan hakim. Maka dari itu, marilah kita simak videonya sama-sama. Cekidot. Pertama adalah tentang aliran legisme. Aliran legisme adalah paham dalam teori hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai aturan yang tertulis dan dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti negara. Dengan kata lain, hukum adalah peraturan formal yang telah disahkan oleh legislatif dan memiliki kekuatan mengikat tanpa memandang aspek moral dan keadilan. Karakteristik utama dari aliran ini adalah yang pertama adalah formalitas hukum, mengutamakan bentuk dan prosedur hukum yang tertulis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai seperti moral atau adat. Yang kedua adalah kepastian hukum, menekankan pentingnya kepastian dalam penerapan hukum melalui aturan yang jelas dan terdefinisi. Yang ketiga adalah hukum sebagai produk negara, hanya peraturan yang dibuat oleh badan legislatif atau eksekutif yang diakui sebagai hukum. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap undang-undang. Semua tindakan hukum harus sesuai dengan undang-undang tanpa ruang untuk interpretasi subjektif. Yang kedua adalah aliran jurisprudensi konseptual. Adalah aliran pemikiran hukum yang memandang hukum sebagai satu sistem yang logis dan abstrak. Fokus utama aliran ini adalah menganalisis hukum secara konseptual dan sistematis dengan mengutamakan logika tanpa terpengaruh oleh aspek-aspek sosial atau moral. Pertama dari aliran ini adalah yang pertama, pendekatan abstrak dan logis. Hukum dianggap sebagai sistem aturan yang saling berkaitan dan harus dianalisis secara logis. Yang kedua adalah hukum sebagai ilmu murni, memisahkan hukum dari aspek sosial, moral, atau politik sehingga hukum dipandang sebagai suatu yang otonom. Yang ketiga adalah struktur hierarkis hukum. Hukum dipahami sebagai hierarki norma, di mana aturan-aturan hukum saling berhubungan dalam struktur yang logis dan rasional. Yang keempat adalah konsistensi internal, penekanan pada kejelasan dan koherensi atau norma dalam suatu sistem hukum. Tokoh utama dari aliran ini adalah George Frederick Pukta dan Friedrich Carl von Savigny. Yang ketiga adalah aliran hukum bebas. Aliran ini dikenal sebagai aliran hukum bebas adalah paham dalam teori hukum yang menekankan bahwa hukum tidak selalu ditemukan dalam peraturan yang tertulis. Hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan atau bahkan menciptakan hukum jika aturan tertulis tidak mencakup situasi tertentu. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap kekuatan hukum tertulis yang bertujuan menjadikan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karakteristik utama dari aliran ini adalah yang pertama adalah kebebasan hakim. Hakim memiliki wewenang untuk menggunakan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara jika aturan hukum tertulis tidak memadai. Yang kedua, hukum sebagai alat sosial. Hukum dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang ketiga, penekanan pada keadilan. Fokus utama adalah mencapai keadilan substansif, bukan sekadar mengikuti aturan formal. Yang keempat adalah praktis dan fleksibel, tidak terikat sepenuhnya pada teks hukum, melainkan terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan fakta kehidupan. Yang keempat adalah aliran hukum sosiologis, yang berpendapat bahwa hukum adalah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan struktur masyarakat. Aliran ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya dan menganggap hukum sebagai alat menciptakan keadilan sosial. Karakteristik utama dari aliran ini adalah yang pertama, hukum sebagai produk sosial. Hukum dianggap tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang ketiga, keadilan sosial sebagai tujuan, mengutamakan peran hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni sosial. Yang keempat, hukum yang responsif, menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima adalah aliran sistem hukum terbuka.
yang menggunakan pendekatan memandang hukum sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat. Hukum dalam aliran ini bersifat dinamis, berinteraksi dan dipengaruhi oleh elemen-elemen eksternal seperti budaya, ekonomi, politik, dan perkembangan sosial. Aliran ini bertentangan dengan pandangan hukum yang tertutup, yang hanya berfokus pada hukum sebagai aturan formal. Karakteristik utama dari aliran ini adalah yang pertama, interaksi dengan lingkungan. Hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang saling mempengaruhi dengan budaya, norma, dan nilai masyarakat. Yang kedua adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, dan politik dalam memahami hukum. Yang keempat, aliran ini tidak kaku, membuka ruang untuk penafsiran dan pengembangan hukum berdasarkan dinamika sosial. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.